Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar dari sosok pengusaha yang value kehidupannya sangat bagus. Memulai segalanya dari nol, karena lahir dari keluarga yang miskin, ia juga aktif dalam dunia filantropi, dan sekarang adalah orang terkaya nomor 6 di Indonesia menurut majalah Forbes. Beliau adalah Dato Sri Tahir. Sebelumnya, kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Ini adalah rangkuman yang Newbie Investor buat dari buku Living Sacrifice dan Proud of Being Indonesian, serta interview yang dilakukan oleh Tahir. Kau bisa baca juga bukunya ya, karena sangat menginspirasi perjalanan hidup beliau. Dato Sri Tahir terlahir dengan nama Ang Chun Ming, lahir di Surabaya 26 Maret 1952. Jadi saat ini beliau berumur 69 tahun. Lahir dari orang tua yang menyewakan beca, hidup dalam kemiskinan bukanlah hal yang asing. Tapi, bagi Tahir, kemiskinan bukan menjadi penghambat atau merasa berdiri menjadi tidak berdaya, tapi menjadi motor untuk menggerakkan semangat Tahir. Cobaan sebagai cambuk katanya. Tahir sekarang adalah pengusaha, investor, filantropis, dan sekaligus pendiri Mayapada Group. Sebut saja seperti Bank Mayapada yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia dengan tiker Maya, Mayapada Hospital, dan jaringan bisnis lainnya. Tahun 2021, kekayaan Tahir mencapai 3,3 miliar US dollar, menempatkannya di nomor 6 orang terkaya se-Indonesia. Tahir sangat aktif di dunia filantropis. Ia sangat peduli dengan dunia sosial. Tercatat, Tahir pernah menyumbangkan 75 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah ke The Global Fund yang bermitra dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk melawan TBC, HIV, dan malaria di Indonesia. Yuk kita masuk ke 5 value kehidupan yang bisa kita pelajari dari Dato Sri Tahir. Yang pertama adalah jaga martabat dan kehormatan. Lahir dari keluarga yang miskin, keluarga Tahir kecil hidup dari menyewakan beca yang kadang dibayar, kadang pun tidak. Bahkan bisa lebih galak tukang becanya daripada keluarga Tahir saat diminta setoran. Dihina dan diremehkan adalah hal yang biasa dialami Tahir sejak kecil. Saking seringnya dihina karena miskin, saat itu ia berpikir bahwa orang miskin bahkan lebih rendah daripada kotoran. Karena kotoran masih bisa dipungut dan diubah menjadi pupuk, masih ada gunanya. Karena tidak memiliki modal dalam bentuk uang, maka kerja keras dan kejujuran adalah modal Tahir. Pesan ibunya, bangunlah martabat yang membanggakan bagi dirimu sendiri dan anak-anakmu kelak. Jangan dengan sengaja bersandar pada orang lain, termasuk orang tua dan mertuamu kelak. Bangunlah kesuksesan sendiri hingga anak-anakmu kelak akan menghormatimu dan dengan yakin kamu dapat menyatakan bahwa segala sesuatu yang kau miliki adalah benar hasil jerih payahmu. Bagi Tahir, reputasi itu seperti balon. Balon sekali tertusuk satu jarum, sekecil apapun, akan pecah. Tidak peduli berapa lama proses kamu meniup balon tersebut, tidak peduli sudah berapa lama balon itu tertiup, sekali tertusuk akan pecah semuanya dan akan rusak. Reputasi yang sudah kamu bangun selama puluhan tahun atau selama tahunan dalam bentuk dan bidang apapun dapat langsung hancur dengan satu kejadian. Semua kebaikan yang kamu pupuk akan terlupakan dari satu kejadian itu. Maka ketika ada orang yang mempercayai kamu, walaupun dalam kondisi sesulit apapun, tetaplah menepati janji yang sudah kamu buat. Karena reputasi adalah di atas segalanya. Value kehidupan kedua adalah keluarga. Kesuksesan Tahir tidaklah bisa lepas dari bimbingan dan value yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tahir teringat bagaimana waktu kecil hidup dengan sangat pas-pasan. Bagaimana orang tuanya yang mati-matian membuat beca kemudian disewakan atau dijual, dan segala pekerjaan dikerjakan untuk memberi Tahir dan saudaranya makan. Walau dengan kondisi yang pas-pasan, Tahir selalu merasakan hangatnya keluarga bersama ayah, ibu, dan saudaranya. Berbagai value kehidupan disampaikan ayah dan ibunya sejak Tahir kecil. Ada sebuah cerita menarik tentang tenis meja. Tahir kecil sangat menyukai tenis meja. Dan satu waktu, ada legenda tenis meja yang datang ke Indonesia untuk bermain. Tahir kecil pun berkecil hati karena pasti tidak bisa menonton dan memendam dalam-dalam keinginannya. Tiba-tiba, di hari H pertandingan, ayahnya memanggil, "Chun Ming, ayo kita ke stadion untuk nonton pertandingan tenis meja yang kamu tunggu-tunggu itu." Dengan sangat kegirangan, Tahir pun menuju stadion bersama ayahnya. Dan ketika ingin masuk ke stadion, ayahnya berkata, "Sudah sana kamu nonton, papa tunggu kamu di luar ya." Ternyata, ayah Tahir setelah menabung hanya mampu untuk membeli 1 tiket dan tentunya untuk membahagiakan Tahir.
Kenangan itu tidak pernah dilupakan Tahir betapa pengorbanan orang tua untuk kebahagiaan dirinya. Sebagai seorang anak, Tahir pun ingin membalas segala jasa yang sudah papanya lakukan. Saat papa Tahir terkena stroke, Tahir sendiri yang selama 3 tahun membersihkan kotoran papinya dengan tangannya sendiri. Tahir merasa beruntung karena selama 3 tahun itu ia menjadi semakin dekat dengan ayahnya dan menjadi sebuah pengabdian terakhir kepada ayahnya sampai meninggalkannya untuk selamanya. Satu hal Tahir berpesan, jangan pernah minta-minta atau hitung-hitungan ke orang tua. Karena apapun yang kita lakukan, tidak akan bisa membalas apa yang sudah dilakukan orang tua untuk kita. Value ketiga, 3 syarat menjadi good entrepreneur. Tahir menggarisbawahi bagaimana sebelum menjadi seorang entrepreneur, perlulah menjadi seorang yang baik dulu, karena modal menjadi good entrepreneur adalah good person. Memulai usaha ibarat sebuah botol kosong. Kalau kita mengisi dengan kelicikan, ketidakjujuran, dan kebusukan, bisnis yang kita jalani akan keruh. Kalau mengisi dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan, bisnis kita juga akan jernih dan terlihat terang benderang. 3 syarat menjadi good entrepreneur adalah 1. Punya kemampuan untuk meyakinkan tim untuk bisa membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Bila ditanya, Tahir pasti bilang, I will bring Mayapada to this level. Visinya terhadap perusahaan sudah mantap dan Tahir dapat dengan jelas memberikan langkah-langkahnya kepada tim Mayapada. Hal ini pun juga dapat dipraktekkan dalam bidang lain, seperti menjadi orang tua, kamu harus bisa membawa istri dan anak kamu ke next level. Yang kedua adalah menjadi seorang model. Bisa meyakinkan karyawan dan membuat visi perusahaan tidaklah lengkap bila kata-katamu tidak sejalan dengan perilaku kamu. Kamu harus walk the talk, sehingga tim kamu dapat melihat kamu sebagai contoh dan bisa meniru kamu. Poin yang ketiga adalah memberi nilai tambah. Sekarang kamu coba bayangkan sebuah kayu. Kayu kalau kamu bakar, itu bisa menjadi bahan bakar. Dibakar gitu aja. Atau bisa juga kayu kamu ukir dan dijadikan mebel atau sebuah karya seni. Kayu bisa diberikan nilai tambah, dan karena pertambahan value akan jadi sangat berbeda harganya. Nilai tambah ini sangat penting, serta harus menjadi benefit juga bagi orang banyak. Create value juga untuk para pemegang saham, untuk karyawan-karyawanmu, dan yang paling penting adalah untuk masyarakat seluas-luasnya. Value keempat, dunia sosial, untuk sesama. Kenapa sih Tahir sangat fokus terhadap dunia filantropi? Juga pada saat ada bencana, Tahir akan sebisa mungkin hadir untuk memberi bantuan. Ada 2 poin penting mengapa Tahir begitu peduli terhadap dunia sosial. Yang pertama adalah giving back to society. Menurutnya, Tuhan sudah begitu baik memberikan Tahir berkat yang melimpah, sehingga sangat logis bila ia memberi kembali sebagian berkat yang sudah ia terima. Prinsip Tahir, ketika kamu memberi berkat ke orang, sebetulnya yang pertama kali terberkati adalah diri kamu sendiri. Yang kedua adalah diberi hak mengelola, bukan memiliki. Tahir menyampaikan bahwa semua agama, sebetulnya segala hal yang kita punya di dunia ini, bukanlah milik kita, tapi kita dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk mengelolanya. Kita dipinjamkan dan perlu untuk kita menggunakannya dengan wisdom atau hikmat. Kalau kita cuma dipinjamkan harta yang kita punya saat ini, kenapa kita pelit untuk berbagi kepada orang lain? Kamu mungkin sering dengar istilah ketika kamu kasih 10 untuk sesama atau orang lain, Tuhan akan memberi berlipat ganda, misalnya menjadi 100 uang yang sudah kamu berikan nanti. Bagi Tahir, pernyataan itu tidaklah 100% tepat. Ia percaya akan hukum karma. Ketika kamu menjadi berkat untuk orang lain, berkat juga akan datang kepadamu. Tapi, berkat itu nggak harus datang berupa uang. Bisa jadi dari kesehatan, bisa dari anak kita yang tumbuh dengan baik, bisa dari keluarga yang harmonis. Blessing nggak boleh diterjemahkan dari uang saja. Sebagai seorang Kristen, Tahir percaya setiap orang haruslah menjadi kesaksian yang hidup. Dimanapun ia berada, kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupnya. Value kelima dan yang terakhir, apa sih sebetulnya tujuan hidup setiap manusia? Menjadi orang kaya, menjadi sukses, berpengaruh, terkenal, dan lainnya, bukanlah sebuah tujuan hidup. Bagi Tahir, tujuan hidup manusia cuma satu, yaitu menjadi berkat bagi manusia lain. Jabatan publik misalnya, seperti gubernur, presiden, dan lain-lain, juga bukanlah tujuan hidup, tapi untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Maka tidak heran Tahir sangat aktif dalam dunia filantropi karena ingin menjadi bermanfaat bagi orang banyak.
Tentu dalam mencapai tujuan hidup tidak mungkin mulus-mulus saja, pasti akan ada banyak kegagalan dan jatuh bangun. Tahir berpesan dalam hidup, kegagalan jangan mau rugi 100%, tapi berusaha meminimalisir kerugian dengan ambil separuh saja kerugiannya, 50%. 50% sisanya kemana? 50% sisa kerugiannya kita ambil untuk pembelajaran. Analoginya ketika kamu terpeleset di jalan lalu kamu jatuh. Ada 3 sikap yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi kejatuhan ini. Yang pertama, kamu jatuh, lalu bangun dan jalan lagi. Yang kedua, kamu jatuh, bangun, lalu cari penyebabnya. Oh, ternyata ada kulit pisang. Setelah itu, kamu jalan lagi. Dan yang ketiga adalah kamu jatuh, bangun, cari penyebabnya nih. Oh, ternyata karena kulit pisang. Kulit pisangnya kamu ambil agar jangan sampai ada orang lain yang jatuh dan baru kamu jalan lagi. Kira-kira attitude mana yang ingin kamu terapkan ketika kamu jatuh? Bagi Tahir, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Perumpamaan yang ia gunakan, hidup adalah seperti mendaki gunung. Daki gunung, kita harus siapin upgrade banyak hal, kemampuan, skill, peralatan, dan lain-lain. Nah, bila satu gunung sudah selesai didaki, harus cari gunung baru lagi. Upgrade lagi kemampuanmu, peralatan, dan lain-lain. Kamu terus mendaki gunung, sampai suatu hari ketika Tuhan katakan, sudah selesai Tahir, waktunya pulang. Baru deh kamu selesai mendaki gunungnya. Kurang lebih itu 5 value kehidupan yang newbie investor rangkumkan dari Dato Sri Tahir. Mengawali semuanya dari keluarga yang miskin hingga bisa menjadi pengusaha yang sukses bukanlah perjuangan yang mudah. Dan Tahir membuktikannya bahwa itu bukanlah hal yang mustahil. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten tentang investasi dan personal development. Thank you and see you on the next video. Bye!